6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Perkenalkan, saya Oktavani Devina. Saya Indegita Cahyani. Perkenalkan, nama saya Ana Rosita Dewi. Nama saya Alidia Zahra. Tujuan presentasi yaitu memahami konsep dasar manajemen, teori manajemen, serta penerapan dalam organisasi bisnis dan non-bisnis dengan mengedepankan etika, tanggung jawab sosial, dan inovasi. Selanjutnya itu ada konsep dasar manajemen, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya sehemat mungkin tanpa membuang waktu atau biaya. Tujuan dan komponen tujuan utama manajemen adalah 1. Meningkatkan efisien supaya pekerjaan dilakukan dengan cara paling hemat biaya dan waktu. 2. Meningkatkan efektivitas agar semua kegiatan berkontribusi langsung ke tujuan organisasi. Yang ketiga ada mencapai tujuan organisasi, itu misalnya profit, pelayanan publik, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen dasar manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan 4 pengendalian. Selanjutnya ada teori manajemen. Yang pertama itu teori klasik atau classical theory. Muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini menekankan efisiensi, struktur, dan pembagian kerja dalam organisasi. Fokus utamanya adalah pada pencapaian produktivitas melalui pendekatan nasional dan ilmiah. Yang kedua ada teori perilaku atau behavior theory. Muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan klasik yang mengabaikan aspek manusia dalam organisasi. Teori ini menekankan pentingnya faktor psikologis dan sosial, termasuk motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi interpersonal. Teori kontingensi atau contingency theory. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajerial yang ideal untuk semua situasi. Keberhasilan manajemen tergantung pada konteks organisasi seperti lingkungan eksternal, teknologi, dan karakter internal. Yang keempat ada teori sistem atau sistem teori. Menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait dan saling mempengaruhi. Teori ini menekankan pentingnya independensi antar elemen organisasi dan hubungan timbal balik dengan lingkungan. Kontemporer merupakan gabungan dari pendekatan sebelumnya, namun lebih menekankan pada inovasi, dinamika perubahan, dan pengelolaan pengetahuan di era modern. Teori ini mencangkup konsep-konsep manajemen strategis, manajemen berbasis nilai, dan pengelolaan organisasi yang responsif terhadap disrupsi teknologi dan globalisasi. Oke, selanjutnya keterampilan manajerial. 1. Keterampilan teknik, technical skill, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan teknik alat khusus dalam bidang tertentu. Contohnya, seorang manajer IT harus memahami cara kerja jaringan komputer, dan seorang manajer produksi harus menguasai proses operasional mesin di pabrik. Kedua, keterampilan interpersonal, human interpersonal skill, kemampuan komunikasi, bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain dalam tim atau organisasi. Contohnya, menyelesaikan konflik antar anggota tim, dan membangun hubungan kerja yang baik, dan menciptakan suasana kerja yang humoris. 3. Keterampilan konseptual skill, kemampuan untuk memahami keseluruhan organisasi, mengenali hubungan antar bagian, dan melihat dampak keputusan terhadap sistem secara menyeluruh. 1. Merancang strategi jangka panjang perusahaan. 2. Melihat dampak kebijakan divisi ke divisi lainnya. 4. Keterampilan pengambilan keputusan decision making skill, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif, dan memilih solusi terbaik. Contoh, 1. Menentukan langkah terbaik saat terjadi krisis. 2. Memilih strategi pemasaran yang paling efektif berdasarkan data.
Selanjutnya, lingkungan dan pengaruh terhadap organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor ini tidak bisa dikendalikan langsung oleh organisasi, tapi sangat mempengaruhi kebijakan atau keputusan. Yang pertama, politik. Kedua, ekonomi. Ketiga, sosial. Keempat, teknologi. Kelima, hukum pastel. Dan yang kedua, faktor-faktor lingkungan internal. Faktor ini masih bisa dikendalikan dan dikelola langsung oleh organisasi dan sangat menentukan keberhasilan internal. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan eksternal berada di luar organisasi, tidak bisa dikendalikan langsung, tapi harus direspon dengan strategi yang tepat. Dan lingkungan internal berada di dalam organisasi, masih bisa dikontrol dan diatur oleh manajemen. Di sini saya akan menjelaskan etika dan juga CSR. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah prinsip moral dan juga standar perilaku yang digunakan untuk menentukan benar ataupun salah dalam kegiatan bisnis. Nah, tujuan etika bisnis itu yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik dan juga reputasi perusahaan. Yang kedua, memandu karyawan dalam mengambil keputusan yang benar secara moral. Dan yang ketiga, mencegah tindakan tidak etis seperti korupsi, diskriminasi, penipuan, dan lain-lain. Lalu ada CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap lingkungan sosial dan juga alam sekitar. Bukan hanya fokus pada keuntungan atau profit, tetapi juga memperhatikan people, manusia, dan juga planet bumi. Contohnya, dalam lingkungan kita mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, serta mengelola limbah produksi dengan bijak. Dan selanjutnya ada fungsi perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya melalui penetapan strategi, penjadwalan, dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Nah, jenis-jenis perencanaan itu ada 3. Yang pertama strategis, yang kedua taktis, dan yang ketiga operasional. Lalu ada langkah-langkah perencanaannya. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menganalisis situasi. Yang ketiga, menyusun strategi. Yang keempat, mengimplementasikan rencana. Dan yang kelima, mengontrol hasil. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik di antara berbagai alternatif. Langkah-langkahnya, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menilai alternatif solusi, yang keempat memilih solusi terbaik, yang kelima mengimplementasikan keputusan, dan yang keenam mengevaluasi hasil keputusan. Selanjutnya ada fungsi perorganisasian. Perorganisasian adalah proses mengatur sumber daya untuk melaksanakan rencana dan juga untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah pengorganisasian yang pertama, menentukan tugas dan juga tanggung jawab. Yang kedua, menentukan struktur organisasi. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir, menyusun sistem kontrol. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 1. Nah, yang pertama itu ada perubahan organisasi, proses di mana sebuah organisasi menyesuaikan diri terhadap tantangan atau peluang baru yang muncul, baik dari dalam maupun luar organisasi. Organisasi perlu selalu siap menghadapi perubahan internal. Perubahan internal itu misalnya pergantian manajemen, kebijakan baru, dan perampingan struktur. Nah, di perubahan eksternal itu misalnya perubahan pasar, regulasi pemerintah, dan kemajuan teknologi. Tanpa kesiapan dan kemampuan untuk berubah, organisasi bisa tertinggal dan kehilangan daya saing. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Perubahan bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama. Yang pertama itu perubahan struktural, melibatkan penyesuaian dalam struktur organisasi seperti penggabungan divisi, pembentukan unit baru, atau perubahan hierarki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan respon terhadap kebutuhan bisnis. Nah, yang kedua itu ada perubahan budaya, berhubungan dengan nilai norma dan perilaku kerja dalam organisasi. Nah, contohnya itu ada mendorong budaya kerja kolaboratif atau perubahan dari budaya hiperaktif ke budaya yang lebih fleksibel dan inovatif. Nah, yang terakhir itu ada perubahan teknologi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Contohnya adalah penggunaan sistem ERP atau otomatisasi proses atau penerapan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan.
Yang ketiga, inovasi dalam organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau memperkenalkan ide-ide baru untuk meningkatkan cara kerja, produk, atau layanan organisasi. Inovasi itu bukan hanya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga memperbaiki atau mengoptimalkan hal yang sudah ada agar lebih efisien, efektif, dan juga bernilai. Nah, yang keempat itu ada contoh inovasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada implementasi teknologi baru, misalnya penggunaan cloud computing untuk menyimpan data, penggunaan chatbot untuk pelayanan pelanggan, atau sistem e-learning untuk pelatihan karyawan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan produk berkelanjutan, yakni mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan hemat energi atau produk daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan, sejalan dengan tren global tentang keberlanjutan. Nah, materi selanjutnya yaitu perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 2. Yang pertama itu ada kepemimpinan dalam perubahan. Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam proses perubahan organisasi. Perubahan sering menimbulkan ketidakpastian, resistensi, dan ketakutan di kalangan karyawan. Oleh karena itu, manajer dan pemimpin harus mampu menjadi agen perubahan, menunjukkan arah dan alasan mengapa perubahan diperlukan, lalu menginspirasi dan memotivasi tim agar tetap semangat dan terbuka terhadap transformasi. Nah, selanjutnya memberikan contoh langsung, tindakan pemimpin menjadi panutan bagi karyawan. Strategi mengelola perubahan dalam organisasi mencakup beberapa pendekatan penting. Komunikasi yang efektif sangat krusial untuk memastikan semua pihak memahami alasan dan tujuan perubahan, sehingga mengurangi resistensi. Pendekatan partisipatif melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan. Selain itu, pelatihan pengembangan karyawan membantu meningkatkan kompetensi serta kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan. Contoh keberhasilan dalam strategi ini dapat dilihat pada transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan seperti Microsoft yang berhasil mengubah budaya kerjanya melalui komunikasi terbuka, pelibatan karyawan, serta investasi besar dalam pelatihan teknologi. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen yang efektif menuntut integrasi antara pemahaman teori dan penerapan praktis, disertai komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan menjadi kunci keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Untuk itu, pemimpin dan manajer perlu memiliki wawasan luas, keterampilan adaptif, serta kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Kolaborasi antar individu dan tim, komunikasi yang efektif, serta pengambilan keputusan yang strategis juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di lingkungan bisnis yang dinamis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Sekian dan terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!